Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujizat-mujizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengarang kitab oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Penerjemah Al-Ustadz Zainur Ridho, MPDI. Penyelaras dan pemberi keterangan Kreator Dunia Islami Kota Batam. Mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali hingga mencapai ribuan, yang telah populer dimuat dalam kitab-kitab hadis. Di antara mujizat beliau adalah 1. Al-Quran Al-Karim sebagai mujizat yang tampak jelas dan bukti yang nyata, tidak bisa dikalahkan oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji, mampu melemahkan para sastrawan dan membuat mereka tidak berdaya untuk membuat satu surat pun seperti Al-Quran, walaupun mereka meminta bantuan semua makhluk. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Al-Isra, ayat 88. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menantang para ahli sastra untuk membuat karya sekelas Al-Quran, padahal jumlah mereka sangat banyak, mereka juga sangat fasih dan sangat memusuhi beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tak satu pun dari mereka mampu melakukan itu sampai hari ini. Adapun mujizat-mujizat beliau selain Al-Quran Al-Karim, maka selamanya tidak mungkin untuk diringkas di sini, karena jumlahnya sangat banyak sekali, selalu muncul baru dan bertambah, karena sebenarnya karomah para wali itu adalah termasuk bagian dari mujizat-mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kami akan menyebutkan sedikit dari mujizat-mujizat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya 2. Membelah bulan. Keterangan, Al-Kisah, suatu hari, Habib ibn Malik, dia seorang raja jahiliyah dan 12.000 pasukannya bersama Abu Jahal dan pembesar Quraisy lainnya meminta agar Nabi Muhammad dibawa ke hadapannya. Setelah Rasulullah datang, mereka pun menantang sesuatu yang tidak masuk akal untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. Dia berkata, jika memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkanlah satu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama yang kini tengah temaram menjadi dua bagian. Letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Kubais, dan letakkan sebelahnya lagi di atas bukit Koikaan, dua bukit di Makkah. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Muhammad pun menanggapinya dengan berkata, jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran pada kalian? Setelah itu, Rasulullah pergi meninggalkan para kafir Quraisy lalu mendirikan sholat 2 rakaat seraya berdoa kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, kekasihku, janganlah kau bersedih dan bersusah hati. Aku selalu bersamamu. Pergilah temui mereka. Kuatkan hujahmu. Ketahuilah, aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam. Dengan izin Allah, Rasulullah telah memperlihatkan kebenarannya. Saat hari beranjak sore dan matahari terbenam di ufuk barat, semesta diliputi kegelapan yang disusul dengan munculnya bulan purnama. Setelah bulan berada tepat di atas Rasulullah, bulan bergerak turun dan terbelah menjadi dua bagian. Rasulullah pun berkata, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah. Ketika bulan sudah terbelah dan berada di kedua gunung sesuai permintaan para kafir Quraisy, kedua potongan bulan tersebut menyatu kembali seperti semula. Namun tetap saja Abu Jahal tidak mau beriman. 3. Beliau Rasulullah dapat menahan matahari, seperti keterangan di atas. 4. Mengucurnya air dari jari jemari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, air dan makanan yang bisa menjadi banyak lantaran berkah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Makanan yang bisa bertasbih. 6. Kerinduan pelepah kurma. 7. Pohon mengucapkan salam kepada beliau. 8. Berjalannya pohon kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan. Saat itu, ada ahli sihir bernama Rukanah,
Nabi mengajak dia masuk Islam, tetapi Rukanah menjawab, "Kalaulah agama yang kamu bawa itu benar, pasti aku sudah Islam sejak dulu," katanya, dengan nada mengejek. Akhirnya Nabi mengajaknya untuk beradu ilmu kesaktian, akhirnya sampai habis ilmu Rukanah, tetap saja dia tidak bisa menandingi ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya, Nabi menawarkan kepadanya, "Bagaimana, maukah kamu beriman kepadaku kalau pohon itu aku panggil ke sini?" Akhirnya beliau panggil pohon itu, seraya berlari mendekat kepada Nabi dan kemudian beliau perintahkan agar pohon itu kembali ke tempatnya, maka kembalilah dia. Namun karena Rukanah memiliki gengsi yang tinggi, dia tetap tidak mau beriman dan justru menuduh Nabi sebagai tukang sihir. Tetapi pada akhirnya dia masuk Islam juga, pada masa Bani Umayyah. Itulah hidayah Allah, tidak ada yang mengetahuinya. 9. Persaksian pohon kepada kenabian beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan. Dikisahkan bahwa, suatu hari Nabi bertemu seorang Badui. Rasul berkata, "Apakah kamu mau sesuatu kebaikan?" Dia menjawab, "Apakah kebaikan itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaitu kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." Arab Badui itu mengatakan, "Lalu siapa yang membuktikan kebenaran apa yang Baginda katakan?" Rasul menjawab, "Pohon Salamah itu." Maka Rasul pun memanggilnya. Sementara pohon tersebut berada di tepi bukit. Lalu pohon tersebut menghampiri Rasulullah dengan membelah bumi sehingga pohon tersebut sampai di hadapan Rasulullah. Rasul memintanya untuk bersaksi 3 kali. Dia pun bersaksi 3 kali seperti apa yang dikatakan Rasulullah, kemudian pohon tersebut pun kembali lagi ke tempat ia tumbuh. 10. Berkumpulnya 2 pohon yang saling berjauhan tempatnya, seperti kisah di atas. 11. Kembalinya kedua pohon ke tempat masing-masing. Keterangan. Juga seperti cerita di atas atau mukjizat beliau yang lainnya. Selain itu, juga yang ke-12. Melimpahnya air susu dari kambing yang tidak bunting. Keterangan. Dikisahkan. Hari kedua atau ketiga usai keluar dari gua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar singgah di sebuah tenda milik Ummu Mabad. Menurut riwayat, Ummu Mabad seorang yang pekerja keras dan dermawan. Bersama suaminya, Abu Mabad, Ummu Mabad kerap menjamu para musafir yang kebetulan lewat tenda mereka. Tenda tempat tinggal Ummu Mabad terletak di Kudait, antara Makkah dan Madinah. Di tempat itulah mereka bertemu Rasulullah. Ketika bertemu Ummu Mabad, Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau memiliki sesuatu?" Tanya Rasulullah. Dijawablah oleh Ummu Mabad, "Demi Allah, andai kata kami memiliki sesuatu, niscaya kami tidak akan kikir menjamu kalian, apalagi yang memintanya seorang yang asing." Kata Ummu Mabad, "Saat itu memang musim paceklik. Tak ada buah, kambing-kambing pun tak beranak." Rasulullah berjalan ke samping tenda. Ia melihat seekor kambing yang ukurannya lebih kecil dari yang lain. Ummu Mabad mengatakan, kambing itu tertinggal dalam pertumbuhannya karena lemah. "Apakah kambing itu masih bisa menghasilkan susu?" Tanya Rasulullah. Ummu Mabad menjawab, "Bahkan, kambing itu lebih lemah daripada itu." Rasulullah meminta izin untuk memerahnya. Ummu Mabad mempersilakan. Kemudian, Rasulullah mengusap kantong susu kambing itu, sambil menyebut nama Allah dan berdoa. Kemudian diperah susu kambing itu, hingga mengalirlah air susu yang melimpah. Rasulullah memberi minum semua rombongan hingga kenyang. Dan Rasulullah juga meminum susu itu. Kemudian Rasulullah memerah susu kambing itu lagi sebagai persediaan Ummu Mabad dan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas melanjutkan perjalanan beliau. Ke-13. Mengembalikan mata sahabat Qatadah bin An-Nu'man radhiyallahu anhu, setelah terlepas dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikannya ke tempatnya semula. 13. Lalu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi ludah kedua mata Sayyidina Ali, karomallahu wajhah, yang sedang sakit, kemudian sembuh mata Sayyidina Ali, saat itu juga. 14. Beliau mengusap kaki Abdullah bin Atik radhiyallahu anhu, lalu sembuh saat itu juga.
Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat beliau yang berkaitan dengan penyembuhan orang-orang sakit dan orang-orang yang punya masalah penyakit. 15. Beliau dapat melihat hal-hal gaib, dan apa saja yang akan terjadi, dan hadis-hadis yang menerangkan tentang bab ini banyak sekali laksana lautan yang tidak diketahui dasarnya, dan tidak bisa dikuras airnya. Mukjizat ini adalah merupakan mukjizat yang sudah maklum dan beritanya sudah dipastikan mutasil secara mutawatir karena banyaknya para rawinya, sebagaimana mukjizat beliau yang ke-16. Pemberitahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tempat-tempat akan terbunuhnya orang-orang musyrik pada hari perang Badar. Maka orang-orang musyrik tersebut benar-benar terbunuh seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak melebihi batas tempat yang ditentukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke-17. Pemberitahuan beliau tentang terbunuhnya Ubay bin Khalaf. 18. Pemberitahuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sekelompok umatnya akan memerangi lautan, seperti para raja di atas singgasana, dan Ummu Haram radhiyallahu anha, termasuk di antara mereka. Maka terjadilah seperti yang diberitakan. 19. Dibuka untuk umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dari dunia timur dan barat seperti yang diperlihatkan Allah kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa gudang-gudang penyimpanan kekayaan Kisra, yakni gelar Raja Persia dahulu akan dipakai biaya umatnya di jalan Allah Azza wa Jalla. 20. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir dengan umatnya tentang kemewahan hidup dunia yang dibuka untuk mereka. Kekayaan Persia dan Romawi terbuka untuk umat beliau. Seperti Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, yang akan memakai gelang-gelang Kisra. 20. Pemberitahuan dari beliau bahwa Allah akan mendamaikan dua kelompok besar umat Islam lantaran Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu akan diangkat jadi khalifah sehingga ada beberapa kaum yang akan memanfaatkannya, dan membahayakan yang lainnya. 21. Pemberitahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Raja Najasyi telah wafat pada hari itu, padahal Raja Najasyi berada di Habasyah, Ethiopia. 22. Nabi memberitakan bahwa Aswad al-Ansi telah terbunuh suatu malam, padahal Aswad malam itu berada di Yaman, dan Nabi berada di Madinah. 23. Nabi memberitakan bahwa orang-orang Islam akan memerangi Turki dengan mata kecil, wajah lebar dan pesek hidungnya. 24. Nabi beritakan bahwa Yaman, Syam, dan Irak akan ditaklukkan untuk kalian. 25. Nabi memberitakan bahwa umat Islam akan membagi pasukannya menjadi 3 kelompok, yaitu pasukan Yaman, pasukan Syam, dan pasukan Irak. 26. Berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam akan menaklukkan Mesir, bumi yang disebutkan Kirat, maka berbuat baiklah pada penduduknya, karena mereka berada dalam lindungan pemerintahan Islam dan berhak mendapatkan kasih sayang. 27. Beliau beritakan bahwa Uwais Al-Qarni yang tinggal di tengah-tengah penduduk Yaman akan datang kepada kalian. Dia adalah orang yang belang kulitnya, lalu sembuh dari belangnya kecuali sedikit sekira selebar uang dirham. Maka benar-benar ia datang pada masa pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. 28. Beliau beritakan bahwa ada sekelompok umatnya yang akan menegakkan kebenaran menyerang musuh-musuh mereka sampai Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Kelompok ini pun benar-benar ada. Ditanyakan, wahai Rasulullah, di manakah mereka itu? Jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Baitul Maqdis. 29. Beliau beritakan bahwa umat Islam akan banyak jumlahnya namun yang menjadi penolong hanyalah sedikit, sehingga mereka laksana garam dalam makanan. Urusan mereka senantiasa berantakan sehingga tidak tersisa kelompok yang menjadi penolong. 30. Bahwa kaum Ansar akan mendapati kesulitan setelah intiqolnya, yakni setelah wafat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. 31. Beliau beritakan bahwa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu akan dibunuh oleh sekelompok pemberontak terhadap pemerintahan yang sah, lalu dia Ammar radhiyallahu anhu benar dibunuh oleh sahabat-sahabat Muawiyah. 32. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
juga memberitakan bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dari 73 itu, yang selamat satu golongan, mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 33. Bahwa akan terjadi peperangan di antara umat Islam. Dan benar itu telah terjadi. 34. Bahwa akan keluar para dajjal yang pembohong. 35. Bahwa akan keluar api dari bumi Hijaz. 36. Bahwa akan hilang orang yang paling utama, kemudian menyusul lagi orang yang lebih utama di kalangan masyarakat, masa saling berdekatan dan ilmu akan dicabut, fitnah-fitnah bermunculan dan keguncangan terjadi. 37. Bahwa kehilafahan setelah intikalnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan berjalan selama 30 tahun, kemudian akan berubah menjadi kerajaan, maka terjadilah seperti itu di masa Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya masalah ini dimulai dengan kenabian dan rahmat, kemudian menjadi rahmat dan kehilafahan, kemudian menjadi kerajaan yang banyak kezaliman, kemudian menjadi kesombongan, kekuasaan kesewenang-wenangan, dan kerusakan pada umat, maka benar terjadilah seperti itu. Dan hal-hal tersebut di atas, semuanya terbukti persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dengan jelas dan terang. 38. Pemberitahuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah beberapa orang sahabat yang telah beliau lihat. Sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sabit bin Qais radhiyallahu anhu, beliau sabdakan, kamu akan hidup terpuji dan akan terbunuh sebagai syahid. Maka dia, Sabit bin Qais, benar-benar hidup terpuji dan ia mati syahid dalam perang di Al-Yamamah ketika memerangi Musailamah Al-Kadzab. 39. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Utsman akan terbunuh ketika sedang membaca Al-Quran, sesungguhnya Allah mungkin akan memakaikan gamis padanya tapi kaumnya ingin melepasnya, dan sesungguhnya darahnya akan menetes pada firman Allah Ta'ala, berbunyi, fasayakfikahumullah. Artinya, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Al-Baqarah 137. Maka benar, terjadilah seperti itu. 40. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang seorang dari kaum muslimin, dikatakan dia adalah Qosman, yang berperang dengan pertempuran yang dahsyat, dia termasuk ahli neraka, ternyata dia memang mati karena bunuh diri. Keterangan, di samping itu dia sudah bersumpah bahwa ia keluar rumah pergi berperang bukan karena Allah tetapi dia keluar dengan niat membela kelompok kaumnya dari orang-orang Quraisy. 41. Suatu hari datanglah Wabisyah bin Mabad radhiyallahu anhu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menanyakan tentang kebaikan dan dosa. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu datang menanyakan tentang kebaikan dan dosa. Benar ya Rasul. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanyakanlah kepada hatimu. Kebaikan adalah apa yang membuat jiwa dan hatimu tenang, sedangkan dosa adalah apa yang membuat jiwa dan hatimu menjadi gundah dan ragu, walaupun orang-orang telah memberikan fatwa kepadamu. 42. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwa Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat ke Makkah lewat seorang perempuan. Akhirnya Nabi mengutus kepada sahabat Ali, Az-Zubair, dan Al-Miqdad radhiyallahu anhum. Pergilah kalian ke Raudahah, yakni pertamanan buah persik, karena di sana ada seorang wanita terluka yang sedang membawa suratnya Hatib bin Abi Balta'ah. Keterangan. Dia mengirim surat bermaksud akan membocorkan rencana Nabi untuk Fatu Makkah, lalu mereka menjumpai wanita tersebut tapi dia mengingkarinya, kemudian mereka mengeluarkan surat tersebut dari jalinan rambutnya. Keterangan. Pada akhirnya mereka ditangkap dan diminta penjelasan mengenai hal tersebut, mereka kemudian memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh Nabi namun banyak para sahabat yang tidak dapat menerimanya. Tetapi pada akhirnya Nabi memberi maaf kepadanya. 43. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika setan telah mencuri kurma, sesungguhnya dia akan kembali, maka benar kembalilah setan itu ke gudang zakat untuk mencuri kurma lagi. 45. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda kepada para istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang paling panjang tangannya di antara kalian adalah yang paling cepat menyusul saya, yakni wafat. Maka Sayyidah Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha adalah istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling panjang tangannya maksudnya, karena beliau banyak sedekah. 46. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, kamu akan tetap beragama Islam sampai kamu meninggal. Maka terjadi seperti sabda beliau itu. 47. Di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah terkabulnya doa-doa beliau untuk suatu kelompok, ada doa untuk kebaikan mereka dan ada doa untuk hukuman mereka yang lain. Dalam bab ini memerlukan pembahasan yang luas sekali. Namun di sini kami contohkan doa beliau. 1. Untuk kebaikan, yaitu seperti doa beliau untuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, agar diberi harta yang banyak, anak yang banyak, dan dipanjangkan umurnya, maka terjadilah seperti itu, dia hidup 100 tahun, dan tidak ada seorang pun dari kaum Ansar yang lebih banyak hartanya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia memakamkan di antara putra-putranya sendiri dengan kedua tangannya sendiri, dia memiliki 120 anak laki-laki sebelum datangnya Al-Hajjaj. 48. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa semoga Allah menjadikan Islam jaya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau dengan Abu Jahal, maka Allah menjadikan Islam jaya dengan Umar. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami senantiasa mulia, disegani musuh sejak Umar masuk Islam. 49. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk sahabat Ali karramallahu wajhah, agar Allah menghilangkan panas dan dingin. Maka Ali, karramallahu wajhah, belum pernah merasakan panas dan dingin. 50. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa untuk Hudzaifah radhiyallahu anhu. Pada malam diutusnya di musim dingin, untuk mencari-cari berita para sekutu musuh, agar dia tidak merasakan kedinginan. Maka Hudzaifah benar-benar tidak merasakan dingin sampai kembali lagi. 51. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, agar Allah memberikan kefahaman agama kepadanya, dan mengajarkan tawil. Maka jadilah Ibnu Abbas seperti itu, sehingga Ibnu Abbas disebut sebagai orang alim dan ahli perterjemah makna Al-Quran atau ahli tafsir. 52. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, agar Allah mengabulkan doa-doanya. Maka tidaklah dia Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan seseorang melainkan doa itu dikabulkan Allah Ta'ala. 53. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan barokah. Maka Allah memberikan kepadanya harta yang banyak, dan di saat wafatnya, digalilah emas peninggalannya dengan cangkul sampai semua tangan terasa lelah. Dan setiap istrinya mendapatkan warisan 80.000 atau 100.000 dinar. Istri-istrinya ada 4, dan dia berwasiat dengan bersedekah 50.000 dinar, selain harta yang sudah disedekahkan semasa hidupnya seperti yang sudah masyhur atau dikenal dalam kalangan kaum muslimin. Catatan, diperkirakan harta beliau adalah sekitar 3.200.000 dinar. Jika dirupiahkan menjadi sekitar 6,21 triliun. 54. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada An-Nabigah, semoga Allah tidak melepaskan gigi-gigi yang ada di mulutmu. Maka tidak ada satu gigi pun di mulutnya yang terlepas. Dalam riwayat lain, diceritakan bahwa An-Nabigah adalah orang yang paling bagus gigi serinya, jika terlepas satu giginya, maka Allah tumbuhkan gigi yang baru. 55. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk Abu Talhah radhiyallahu anhu dan istrinya yaitu Ummu Sulaim radhiyallahu anha, agar Allah memberkahi keduanya di malam pengantinnya, maka terjadilah seperti itu. Ummu Sulaim mengandung dan melahirkan putra bernama Abdullah radhiyallahu anhu. Dan Abu Talhah bersama Ummu Sulaim mempunyai 9 orang putra, yang semuanya menjadi ulama. 56. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam
berdoa untuk ibu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, agar mendapatkan hidayah, maka Abu Hurairah pun pergi menjumpai ibunya sedang mandi dan telah masuk agama Islam. 57. Beliau juga berdoa untuk Ummu Qais binti Mihsan, saudara perempuan Uqasyah radhiyallahu anhu, agar diberi panjang umur. Maka benar saat itu, tidak ada wanita yang dipanjangkan umurnya seperti umur Ummu Qais. 58. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa meminta turun hujan di saat masyarakat meminta beliau berdoa, karena tidak ada turun hujan hingga terjadi paceklik. Ketika itu langit tidak berawan, tiba-tiba menyebarlah awan sebesar gunung-gunung, dan mereka diberi hujan sampai Jumat berikutnya, sehingga mereka meminta beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa untuk menghentikan hujan. Maka beliau berdoa, sehingga berhentilah hujan dan mereka keluar berjalan di bawah matahari. 59. Yakni jenis doa yang kedua. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sebagai hukuman. Di antaranya, beliau berdoa untuk Suraqah bin Malik ketika dia mengejar-ngejar beliau di saat dalam perjalanan hijrah. Maka kudanya terjatuh dan tenggelam ke dalam tanah bersama Suraqah. Maka Suraqah berteriak memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta keselamatan dan meminta doa kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. 60. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sebagai hukuman untuk Utbah bin Abu Lahab, agar Allah menguasakan satu anjing dari anjing-anjingnya. Maka dia dibunuh oleh singa dengan dicabik-cabik tubuhnya. 61. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sebagai hukuman untuk suku Mudar, maka Allah menurunkan masa paceklik tidak turun hujan, sampai suku Quraisy meminta belas kasih kepada beliau, sehingga beliau berdoa untuk mereka, lalu mereka diberi hujan. 62. Di hari perang Hunain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan segenggam tanah kepada orang-orang kafir seraya bersabda, "Sahatil wujuh" atau buruklah wajah-wajah mereka. Maka Allah Ta'ala mengalahkan mereka dan mata mereka penuh dengan tanah. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat keluar rumah setelah diperintahkan Allah Ta'ala untuk berhijrah dengan melewati 100 pemuda Quraisy yang sedang menunggu-nunggu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menaburkan tanah di atas kepala mereka, lalu melewati mereka dan akhirnya tidak ada seorang pun yang melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah. Teman-teman yang dirahmati Allah, keterangan penomoran dalam menerangkan mukjizat-mukjizat beliau di atas, bukan untuk menghitung atau membatasi berapa jumlah mukjizat beliau, akan tetapi penomoran di atas adalah untuk mempermudah dan memperjelas penyebutan agar tidak bingung. Beliau Kiai Hashim menyebutkan bahwa semua mukjizat yang kami sebutkan di atas merupakan sekelumit cuplikan dari mukjizat-mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab ini lebih luas dan lebih banyak dari yang diuraikan, karena hadis-hadis tentang mukjizat-mukjizat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak sekali, hampir-hampir tidak bisa dihitung. Contoh-contoh mukjizat yang kami sebutkan di atas adalah kami ambil dari hadis-hadis yang populer dan yang ada di dalam kitab-kitab para imam hadis atau muhadis. Kitab ini, * diterjemahkan oleh Ustadz Zainur Ridho, MPDI. Dari kitab Nuril Mubin fi Mahabati Sayyidil Mursalin karya Hadratus Syaikh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Keterangan. Terima kasih semuanya untuk semua yang terlibat dalam pembuatan video ini, serta teman-teman yang telah menyimak. Semoga bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya. Amin. Jangan lupa untuk subscribe, dan sekali lagi, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.